Halo semuanya, selamat pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, apa kabar nih kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Pada kesempatan minggu lalu, Ibu telah menjelaskan video pembelajaran mengenai hakikat demokrasi. Ada yang masih ingat demokrasi ini kan berasal dari bahasa Yunani, yaitu apa saja? Ya, demokrasi berasal dari demos dan kratos, di mana demos berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Jadi, secara garis besar, demokrasi adalah pemerintahan rakyat, dan ada juga loh di dalam KBBI bahwa demokrasi adalah istilah politik, di mana berkaitan dengan pemerintahan rakyat. Kemudian, ada juga pendapat dari Abraham Lincoln mengenai demokrasi. Ada yang tahu apa sih pendapat beliau mengenai demokrasi? Ya, menurut beliau, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana pemerintahan tersebut adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, rakyat memiliki peran penting dalam pelaksanaan pemerintahan yang terjadi di sebuah negara. Nah, kalau sudah paham mengenai hakikat demokrasi, yuk kita simak pembahasan materi selanjutnya. Nah, di sini kita akan lanjut pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Sebelumnya ada yang sudah tahu, demokrasi apa sih yang saat ini masih dianut oleh Indonesia? Ya, benar, Indonesia saat ini menganut yang namanya demokrasi Pancasila, di mana bagi bangsa Indonesia, demokrasi Pancasila merupakan pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi, karena demokrasi Pancasila dianggap sangat sesuai dengan kepribadian bangsa karena digali dari tata nilai sosial budaya bangsa Indonesia sendiri. Kenyataan ini dapat kita lihat pada kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia, di mana masih menerapkan musyawarah mufakat dan gotong royong dalam menyelesaikan masalah-masalah bersama yang terjadi di sekitar masyarakat. Pada hakikatnya, rumusan demokrasi Pancasila ini tercantum dalam sila keempat Pancasila. Ada yang tahu apa sih bunyi sila keempat Pancasila? Ya, benar. Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian totalitas yang terkait erat antara satu sila dengan sila yang lainnya, di mana sila-sila dalam Pancasila ini adalah sila yang bulat dan utuh. Kemudian ada juga pendapat dari Notonegoro yang menyatakan bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di sini bukan hanya ada sila keempat saja, tetapi ada juga sila-sila lain yang menopang sila keempat tersebut. Jadi demokrasi Pancasila ini menjadi suatu demokrasi yang utuh karena berkaitan dengan semua sila dalam Pancasila. Nah, kita akan lanjut pada prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yang dikemukakan oleh Ahmad Sanusi. Di sini ada 10 pilar dari demokrasi konstitusional yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang pertama adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan ketatanegaraan RI harus taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai atau kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa demokrasi yang dijalankan ini yang pertama harus berlandaskan pada ketuhanan. Yang kedua ada demokrasi dengan kecerdasan, di mana demokrasi ini
menurut undang-undang mengatur dan menyelenggarakan bukan hanya dengan kekuatan naluri, kekuatan otot atau kekuatan massa semata-mata saja, tetapi pelaksanaan demokrasi ini harus lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan akliyah, kecerdasan rasional, dan juga kecerdasan emosional. Yang ketiga, ada demokrasi yang berkedaulatan rakyat, di mana seperti yang kita tahu, kekuasaan tertinggi ini ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan itu. Dalam batas tertentu, kedaulatan rakyat ini sebenarnya dipercayakan kepada wakil rakyat di MPR, DPR, DPD, maupun juga DPRD. Kemudian yang keempat ada demokrasi dengan rule of law. Dalam demokrasi ini memiliki 4 makna penting, yaitu legal truth, legal justice, legal security, dan legal interest. Apa sih yang dimaksud dengan legal truth? Legal truth adalah kebenaran hukum, di mana demokrasi harus mengembangkan kebenaran hukum. Bukan hanya demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, maupun demokrasi manipulatif. Yang kedua ada legal justice, bahwa demokrasi ini harus memberikan keadilan hukum, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan kepura-puraan. Yang ketiga ada legal security, bahwa demokrasi ini dalam suatu negara harus menjamin dari kepastian hukum, bukan demokrasi yang hanya memberikan kesemrautan ataupun anarki. Yang keempat adalah legal interest atau kepentingan hukum. Jadi kekuasaan negara ini mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum yang ada, seperti kedamaian dan juga pembangunan. Bukan hanya demokrasi yang mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menyebabkan perpecahan, permusuhan, dan juga kerusakan. Yang kelima adalah demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Jadi demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 bukan saja mengakui kekuasaan dari negara Republik Indonesia yang tidak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan negara yang bertanggung jawab. Seperti yang kita tahu, demokrasi dalam kekuasaan Indonesia ini terbagi menjadi 3 atau trias politika menurut John Locke, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal itu termasuk ke dalam pembagian kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi ini dapat mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan hanya menghormati, tetapi juga untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia secara utuh. Yang ketujuh, ada demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, bahwa demokrasi ini harus adanya sistem peradilan yang merdeka atau independen yang memberi peluang sebebas-bebasnya kepada pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Jadi otonomi daerah ini merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat. Dan lebih khusus lagi, pembatasan atau kekuasaan presiden. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, jadi secara jelas diperintahkan dibentuknya daerah otonom pada provinsi atau kabupaten atau kota. Jadi setiap daerah ini memiliki kebebasan untuk mengatur wilayahnya sendiri sesuai dengan kebutuhannya, namun harus tetap melaporkannya kepada pusat. Yang kesembilan, ada demokrasi dengan kemakmuran. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 ini ternyata ditujukan untuk membangun negara makmur oleh dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Jadi adanya demokrasi ini harus menjamin bahwa rakyat Indonesia adalah rakyat yang makmur. Yang ke-10 atau yang terakhir, demokrasi yang berkeadilan sosial. Bahwa demokrasi menurut Undang-Undang Dasar ini menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan maupun lapisan masyarakat. Jadi tidak ada golongan, lapisan kelompok, satuan atau organisasi masyarakat ini yang menjadi anak emas yang diberi keistimewaan dalam haknya, namun semuanya adalah sama dan mempunyai hak yang sama di dalam hukum maupun di luar hukum.
Nah, seperti yang kita tahu bahwa tadi demokrasi Pancasila ini tercantum di dalam sila keempat. Jadi di sini ada 3 karakter utama dari demokrasi Pancasila sesuai dengan sila keempat, yaitu kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan. Nah, 3 karakter tersebut sekaligus berkedudukan sebagai cita-cita luhur penerapan demokrasi di Indonesia. Yang pertama dari cita-cita kerakyatan, yang merupakan bentuk penghormatan kepada rakyat Indonesia dengan memberikan kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk berperan atau terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, cita-cita permusyawaratan ini memancarkan keinginan untuk menjadikan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan ataupun golongan. Adapun cita-cita hikmat kebijaksanaan yang ketiga merupakan keinginan bangsa Indonesia bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia ini merupakan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan juga keadilan. Nah, selanjutnya ini ada nilai moral demokrasi Pancasila. Jadi, dalam demokrasi Pancasila terkandung nilai moral yang juga berasal dari Pancasila itu sendiri. Yang pertama, ada persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Yang keempat, mewujudkan rasa keadilan sosial. Yang kelima, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Yang keenam, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Yang terakhir, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Nah, yang terakhir di sini ada pembahasan sekilas mengenai jenis demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia, yaitu ada demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila zaman Orde Baru, dan demokrasi reformasi. Nah, jadi perbedaannya itu pada kedaulatan rakyat. Di demokrasi liberal, DPR memiliki peran yang lebih tinggi dibandingkan dengan presiden. Kemudian di demokrasi terpimpin, secara normatif konstitusional ini dia adalah rakyat yang berdaulat, tetapi secara praktisnya itu presiden atau eksekutif. Di demokrasi Pancasila atau Orba itu kedaulatan rakyat berada di MPR. Jadi MPR ini bahkan bisa memberhentikan presiden. Kemudian di demokrasi reformasi baru rakyatlah yang berperan dalam kedaulatan rakyat. Untuk pembagian kekuasaannya di demokrasi liberal ini DPR, presiden hanya sebagai kepala negara, demokrasi terpimpin presiden, demokrasi Pancasila Orde Baru presiden, dan demokrasi reformasi ini sama, jadi kekuasaan presiden itu semakin berkurang. Untuk mekanisme pengambilan keputusan sendiri, demokrasi liberal ini voting dengan suara terbanyak, demokrasi terpimpin ini musyawarah mufakat, demokrasi Pancasila ini ada di MPR keputusannya, dan di demokrasi reformasi ini adalah voting. Nah, bagaimana nih materi pada hari ini? Apakah kalian sudah cukup paham? Jika ada yang belum paham, jangan ragu untuk bertanya melalui komentar Google Classroom maupun kolom komentar YouTube ya. Kemudian, untuk tugas pada hari ini, silakan kerjakan kuis yang telah Ibu berikan di Classroom. Untuk deadline-nya sendiri hanya sampai pukul 16.00 hari ini. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan dari Ibu. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.